anu ngeten derengipun niki wau kan rencang kula telepon kula. Teman saya telepon saya. Oh iya. Bilang kalau halo. Halo. Mbak, lek nggak ada sinyal jangan telepon, Mbak. Lek nggak ada sinyal jangan telepon, sayang. Halo. Sinyalmu hilang lah di gowo codot ah. Halo. Nggak tahu, Mbak. Sebentar. Halo. Halo. Gimana, sudah. Nggih. Gimana? Sampun. Nggih. Gini, tadi kan teman saya curhat sama saya, Mbak. Nah, posisinya itu dia itu jaga nenek, tapi neneknya itu sehat dan neneknya itu yang punya agent. Oh, mantap ya. Enak ya. Gitu. Terus? Itu ya. Nah, ini masalahnya si neneknya itu bilangnya gini. Kamu kerjanya gak bener 2 bulan kemudian nanti tak pulang no. Nah gitu bilangnya gitu. Nah katanya dia itu sudah mau disuruh ngisi formulir apa gitu loh, Mbak, buat dikasihkan ke majikan lain gitu. Berarti kan posisinya dia akan diinterminate kan? Gitu ya. Nah sementara itu dia bingung gitu loh. Intinya dia tuh belum mau pulang gitu loh. Nah, sedangkan kalaupun mau mencari majikan lagi, sedangkan itu datanya kan dibawa agent, tidak dibawa dia sendiri, si paspornya itu, sama kontrak kerjanya. Itu solusinya gimana? Oke, Cinta, kamu tahu aku dari YouTube sama Facebook kan? Iya. Oke, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun juga, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook ya. Oke, caranya gimana? Temanmu itu di Hong Kong berapa lama, sayang? Ini baru 4 bulan, habis potongan dia. Dia kan berangkatnya bareng sama saya gitu loh. Satu agent juga gitu loh. Oke. Dan ini tadi dia curhat gitu. Oke, intinya bilang sama dia untuk fokus pada pekerjaannya. Apa yang terjadi akan terjadilah. Jadi kalau dia fokus sama pekerjaannya, mungkin majikan tidak jadi mengintermini dia. Karena kenapa? Kalau kamu nggak fokus dan kamu berpikir orang lain akan menginterminit, itu akan terjadi karena itu dari buah pikiranmu, saya. Ngomong sama temanmu, gak usah mikir. Fokus di pekerjaan. Gak usah pedih, emang iya. Ya peraturannya harus pulang, ya harus pulang. Iya, tadi saya sudah memberikan gambaran seperti itu. Jadi kalau hal tersebutnya seperti itu, ya kamu harus pulang gitu lah. Sedangkan si dianya itu, posisinya dia tuh takut pulang. Intinya bukan takut pulang karena apa-apa, bukan. Karena dia ingin tetap kerja di sini, gitu loh. Makanya dia harus fokus. Kalau dia takut pulang Indonesia, dia harus fokus sama pekerjaannya, bekerja lebih baik lagi agar tidak diinterminate. Karena orang diinterminate pasti punya alasan. 1, karena dia tidak bagus. 2, karena dia tidak mau belajar. 3, karena dia tidak bisa bekerja. Paham nggak? Karena saya pribadi, saya punya pembantu. Kalau pembantuku bagus, nggak mungkin tak interminate, Dok. Ini karena kejadian sama aku sendiri. Aku tuh ambil pembantu, baru kerja. Mertuaku itu lihat sehari 2 hari itu nggak suka sama sekali sama pembantuku. Nah, kita satu keluarga sudah rembukan. Ya udah, baru kerja 2 hari loh. Aku kerja di agent loh. Mertuaku kelihatan banget dia nggak suka. Akhirnya aku sama adik-adikku, sama keluargaku, sama suamiku ngobrol. Ya udah, kalau memang mama nggak suka, kita intermini dia. Aku akan kasih surat bagus sama dia. Karena memang mamaku yang nggak suka. Nah, waktu itu aku ngomong sama mamaku malam. Mama, pembantunya gimana? Wih, tahu nggak? Sekarang pembantunya tuh bagus banget loh. Nyuci ini bersih, nyuci itu bersih ya. Paham nggak, Dok? Padahal dia dari awal tuh nggak suka. Kenapa? Karena baru masuk rumahku itu pakai sepatu hak tinggi, pakai baju mekar-mekar, mekrok-mekrok enek kembange. Lah wong tua kan nggak seneng toh. Jadi the first impression-nya itu jelek. Tapi kerjanya bagus. Ngomong sama temanmu, yang penting kerjamu bagus. Aku yakin dia pasti tetap. Gini, kalau dari ceritanya itu ya Mbak ya, si neneknya itu selalu membandingkan dengan pembantunya yang 10 tahun ikut dia, gitu loh. Saya juga nggak tahu ceritanya itu yang benarnya seperti apa, gitu ya. Wajar, benar. Benar. Orang tua itu kayak gitu. Karena mertuaku juga bandingin cecenya itu dengan pembantu yang lama. Itu kita tahu kenapa aku bilang tadi. Kerja 2 hari itu mamaku udah nggak suka sama dia, sayang.
Dia banding-bandingkan. Sementara kita kan galau. Kita yang ngasih uang, kita yang interminit, kita galau. Otomatis kita nanya lagi. Tapi karena Cece-nya itu fokus sama kerja, Cece-nya itu benar-benar sregep. Cari hatinya mama, kayak moro-moro, mama, kakimu tak rendem be air anget mama, tapi jadi. Paham nggak maksudku sayang? Oh, Pak. Jadi kamu harus ambil hati orang yang tidak suka sama kamu. Caranya, angel. Itu caranya, angel. Tinggal temenmu itu tujuannya apa? Kalau nggak mau pulang Indonesia, ya merendahlah. Sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kamu. Ngomong sama temenmu itu. Ngalao sauntoro. Sekuatnya gitu ya. Betul. Lek wes gak kuat mulai Indonesia. Wes. Ya, gitu ya berarti. Taruhannya adalah diri sendiri. Terus? Iya. Terus masalah paspor itu gimana sih? Dia tuh kalau mau minta itu takut. Iya, itu paspor hak kamu. Tapi kalau paspor tidak penting-penting amat, wes ben-bene di dalan dek kono di pangan rayap mah. Wes ora usah peduli, soalnya kan nggak penting. Setengahnya gimana ya, bingung ya. Bukan. Kalau saya dulu kan juga pernah di sini, jadi saya pernah punya sahabat dan batasnya habis, makanya saya pulang. Terus ini kan balik lagi gitu. Lah iya, balik dek dia mungkin baru pertama dulu di Taiwan dan ini di Hong Kong, mungkin dia kaget dapat majikan kayak gitu. Ya. Bilang sama dia mentalnya harus dikuatkan sayang. Soalnya ini negeri beton. Orang mangan beton yang untung. Katakan sama dia. Harus sukses ya. Aku tunggu kalian sukses ya. Iya, terima kasih. Oke, sayang. Oke, bye-bye. Iya. Bye-bye. Wai. Hai. Wai. Mbak sebentar ya. Soalnya aku lagi ngobrol, tak tutup dulu. Sebentar ya. Nah. Oke, itu aja. Itu aja dari temen yang tadi ngomong ya Mbak ya. Soalnya sekali lagi kita tidak tahu. Kita cuma dengerin teman kita ngomong. Padahal kan di dalam rumah seperti apa. Intinya tetap fokus sama pekerjaan. Jangan pernah putus asa. Dan jangan pernah mencoba untuk mencari pembenaran. Kerja sing sregep. Paksa majikan untuk mencintaimu dengan caramu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.